Selamat sore teman-teman, saya akan menginterview atau mewawancarai wirausahawan yang berada di Desa Pengambengan. Jadi saya sekarang akan mencari yang mempunyai tambak lele ini. Mau minta waktunya sebentar ya, mau wawancara. Ini kan Bapak punya usaha tambak ikan. Itu bibitnya tuh berasal dari mana? Oh, itu kalau asal usaha, mulai usaha, ini jawab biar komplit ya. Usaha mulai tahun 1994. Ya. Kalau sampai tanyakan bibitnya asal mulanya itu produksi sendiri, bikin sendiri, indukan sendiri, dia mengalami proses-proses. Ya, pembenihan itu mengalami banyak proses gitu. Dari dulu larva menjadi benur 25 hari. Dari 25 hari dia disiap, ditebar, harus digrading lagi, artinya itu dises sesuai dengan ukuran dan besarnya. Ya, siap atau dijual. Kalau ada yang beli, dijual bibit tersebut. Kalau menanyakan asal usul daripada bibit, bikin sendiri, pakai indukan sendiri. Kalau panennya tuh berapa bulan sekali? Kalau panen dari benur sendiri tadi sampai dia 4 bulan. 4 bulan. Tapi kalau dia dari sampai jadi bibit tadi, ya umurnya 3 bulan dia panen. Jadi yang 1 bulan atau 25 hari itu tenggang masa perawatan daripada benur tadi. Itu dia. Kalau nanyakan masalah panennya itu biar ada tuh selama 3 bulan. Ya, di sana harus ada pengesesan lagi dalam tempo sebulan di grading. Kalau ada aktivasi itunya, nanti bapaknya di sekolah grading itu di stres. Ya, nah di stres. Umur 2 bulan di stres, umur terakhir dia dijual langsung sesuai dengan permintaan. Kalau peliharaan ini dari harga jual lele ini 2.300 per kilonya, iya per kilonya 2.300 tahun 94 sampai sekarang harganya di petani harganya 20.000 per kilonya sekarang ini. Nah, sudah. Kalau masalah pakan misalnya itu iya tetap beli. Ya, pakannya pakan konsentrat. Ya. Alternatif lain dikasih ikan kocing, bukan kucing, kocing. Ikan laut, ya ikan laut ya, yang kecil itu terutama, ya, hanya beberapa bulan, tergantung kita menggunakan. Alternatif kedua lagi, alternatif lainnya yang kedua pakai usus dia, cuma anak membantu aja itu, coba membantu aja kekosongan daripada ya misalkan milik gitu misalkan, atau sentrat tidak ada dijual belum datang misalnya, itu kayak ngatas-ngatas itu aja. Terus apa lagi? Terus kenapa lele bukan yang lain? Nah, kenapa lele pertanyaannya yang lainnya? Karena situasi dan kondisi di Pengambengan, kami di tempat Pak Luk. Nah, sesuai dengan keadaan alamnya. Iya. Satu, memang 2 ikan yang bisa dipelihara dengan air tergenang itu. Pertama ikan gurami, kedua lele. Karena daya tahan tubuh ikan gurami sama lele itu lebih kuat lelenya, khususnya di Pengambengan. Nah, bukan tidak bisa pelihara gurami, bahkan ini biaya gurami itu lebih besar, perawatannya lebih ruwet, ya. Nah, karena sistem air yang mengadakan kita pilih tadi itu, kenapa lele di gurami tidak ikan lain? Kalau ikan lain itu airnya ada bercikan artinya itu, ya ada aliran. Kalau lele sama gurami tetap airnya tergenang. Cuma pilihan lebih rumit pelihara gurami dibandingkan lele, lebih simpel lele itu. Kalau memang lebih irit gurami dari segi pakannya dan lagi dari segi waktunya lebih lama. Kalau lagi harga jualnya lebih tinggi. Nah, kalau lele dari benur 4 bulan atau 3 bulan dari bibit kita pelihara panen. Kalau gurami dari bibit dia 6 bulan sampai 8 bulan dia kejar 1
isinya 1 kilo isinya 3 yang enak itu loh. Apa namanya? Oh lah. Biasanya sebulan berapa pendapatannya? Oh, enggak bisa dikatakan kalkulasi sebulan karena panennya 3 bulan. Bisa kita 3 bulan Target itu. maksudnya? Iya. Dia sistemnya continue ada adik. Artinya continue terus menerus. Jika tidak punya adik, ikan itu di-grading gitu. Di-grading, hasil gradingan itu udah yang kecil. Pesawat sini kepet. Iya. Nah, Oh, yang gagal gitu. Iya. Kan gagal. Kepet gitu. dia. Kalah dia. Oh, Nah, nggak sama bisa temennya. gede. Bisa dia gede, harus digedin dipisahin. Nah, setelah kau pisahin itu dia nah itu di belakang ada panen. Nah, pemicunya daripada tutup ada sistemnya untuk memacu daripada pertumbuhannya lebih. Nah, ini sudah jelas keluar dijual. Yang tadi bisa katakan 5 sampai 10. Nah, misalnya kan ada 11, 12 itu kan dia. Permintaan sekarang juga kacau. Artinya itu kacau gini. Ada yang belanja atau pengusaha lain atau yang pembeli lain itu beli. Ada yang minta ukuran 5, 6. Ada yang minta 8, 9. Bahkan kalau rumah makan minta 11, 13. 11, 12, 13 itu rumah makan. Itu. Artinya itu rumah makan kayak bidadari gitu loh. Kayak apa namanya tuh? Nah, itu ya. Kalau lesian enggak mau dia yang gitu. Enggak mau dia kayak lalapan baru 5, 6, 7. Wajib itu udah. Tuh, karena rumah tangga tuh ada yang besar malah keinginannya tuh. Nah, juga sesuai dengan anunya tuh. Kalau Pak Luk menyualikan orang enggak gitu sistemnya. Begitu umur 3 bulan ya di-grading atau tidak di-grading, kita sudah ada sepakatan lain. Dengan harga tadi katakanlah 20.000 diambil 19.000 gitu jalannya. Nah, size-nya tuh dari 5 sampai 10. Udah root itu jalannya. Jual. Jadi panen habis ya. Nah, itu. Ada yang memang kayak sih pakai gradingan tadi. Begitu ikan 5 sampai 7 kita panenkan sisa ya. Di-grading lagi ya. Jadi terakhir 1 bulan kemudian jadi panen perdana itu. Artinya tuh panen habis itu panen perdana atau panen yang kedua kali itu. Situ dah yang anu tuh. Nah itu. Jangan makanya punya prinsip orang pelihara lele, wah 3 bulan baru nemuin hasil. Itu orang bodoh. Orang bodoh tuh. Dimana katakan orang bodoh, masa menunggu umur 3 bulan? Ya. Jadi punya adik lagi, punya jenjangan. Kalau orang keluarga kan lain, itu 2 anak cukup, udah 3 anak malingan kan gitu ceritanya. Ini harus ada anak 3, 4 gitu loh. Tidak di-grading atau punya adikan. Artinya tiap bulan kita punya panen gitu. Rahasianya di sana. Tuh. Makanya tidak 3 bulan dipanen. Awalnya tuh 3 bulan memang masa pramataya. Begitu umur 3 bulan panen, dia paling panen yang besar-besar ya. Yang kecil enggak? Panen perdana. Nanti adiknya ini kan sudah 2 bulan lagi. Panen ini lagi. Terus rolling jadinya. Nah, jadi dari kasandu continue stand orang. Terus kalau anda ikannya misalnya sehat atau tidak sehat tuh gimana caranya? Oh, kelihatan sekali dia. Dari kasih pakan. Kalau yang tidak sehat tuh biasanya air jarang diganti, ikan banyak ngap, muap. Bagus nih, harus kau tanya gitu. Penanganannya banyak. 1, air diganti. Kedua air tuh dikasih molase atau pakan dikasih molase. Mana tetes tebu, campur di pakan bisa, campur di air juga bisa. Banyak sebenarnya. Kalau kau tadi membuat berargumen secara buku, kau pertanyaan aku nanti begini, Pak Nana, nanti lah kau bikin itu penanganan. Penyakit bagaimana nangani, ini penyakitnya apa namanya? Kayak poltek itu loh. Nah itu dah. Mau itu orang belajar. Kalau enggak apa-apa orang tanya gini anak-anak. Senang itu loh. Senang udah. Ya, udah jangan mempersulitkan seseorang tuh. Nanti Lagi apa airnya tuh bisa hijau gitu. Nah, jawabannya itu ya. Nah,
Air tuh hijau bukan artinya itu ndak ada penyakitnya, gitu ya. Bukan ndak sehat juga jawabannya itu. Justru air yang warna hijau itu, apalagi yang ada jentik jamurnya, terutama kehidupan bagi bibit lele, itu sangat menunjang karena ada faktor pakan, kayak jentik-jentik nyamuk dia. Kalau airnya itu hijau pekat begitu, tuh airnya tuh bagus, artinya itu hijau yang mengandung plankton. Yang jelek itu hijau yang adanya petek kayak pada busanya muru tuh. Nah itu yang ngandung penyakit, harus cepat diganti. Nah itu yang harus diganti. Menggantinya itu juga airnya tuh tidak sepenuhnya total. Karena untuk mengurangi daripada kebiasaan dia agar tidak total tuh 50-50, dibuang separuh ditambah air baru separuh, gitu loh. Nah sama gitu. Nah itu caranya tuh, caranya ganti air, nggak boleh sekaligus total. Nanti malah ikannya stres. Karena ya sama aja kau masuk kamar nih tidak biasa, tiba-tiba kau diasukin kamar nih, oh penjara nih, itu istilahnya. Nah, itulah stres lah, anggap gitulah. Nah, Berarti pengaruh ya plankton di oh pengaruh, ikan di laut tuh kan juga pengaruh. Dia naik tuh kan nyari plankton. Makannya sumbernya sana. Artinya tuh plankton itu ya sumber makanan. Artinya dari air itu ada plankton, itu istilahnya membawa itulah. Tuh dia. Selain ada pakan resmi tadi kayak konsentrat itu. ini biasanya ada kerugiannya gitu. Oh kalau untung rugi itu biasa. Untung rugi itu ya kalau ya namanya tuh barang hidup, barang bernyawa, iya. Lain barang bernyawa di laut hitungannya kan yang kuasa ngitung, bukan awak tak menerima kas. Di sini kan ada hitungannya. Kerugiannya pasti ada kematian. Kematian tuh karena disebabkan satu alam. Artinya itu alam kayak hujan, ya tumbuh jamur tuh. Ada jenis penyakitnya aeromonas namanya itu. Kedua kerugian tuh adanya hama. Hama tuh terutama kayak biawak. Ya kalau ini masih kecil nih katakan ya kata. Terutama burung malam tuh. Burung topan maling namanya maling tuh malam-malam keluar. Kalau maling siang copet. Nah ini dia. Sudah Pak Guru copet gitu kalau siang. Kalau malam maling baru. Nah itu namanya ada kokohan maling atau cangak. Itu paling lama. Kalau satu burung itu memakan ukuran ikan sejenis ya 10. Kalau dia ada 3 ke 30 kali kalau di 10 hari udah berapa dia? Udah 300. Ah itulah penyebab faktor-faktor daripada kerugian atau kematian tadi. Nah artinya itu kerugian itulah. Itu dah yang menyebabnya. Selain alam tadi dia, alam tuh kayak hujan, dia kolam banjir. Nah itu udah dia suhu air tidak stabil. Nah kayak bulan ini tidak stabil. Suruh orang bibit kayak gini nih. Bulan ini. Ini dia bibit ini bulan 8, 9 rawan pembibitan. Nah banyak gagal. Nah, makanya Karena ini faktor gagal. cuaca. Nah cuaca itu udah mat kerugian daripada tadi. Biasanya masa pandemi nih dari resto banyak yang nggak ngambil. Nah bukan tidak ngambil, cara pengambilannya terbatas. Biasanya 1 kintal, ambil cuma 20 kilo. Terus banyak cacat lagi, bahasanya banyak cacat. Nah pokoknya menekan petani. Tidak menekan harga. Biasanya tuh ikannya 7 bilang bodinya 9. Nah itu contoh. Nah udah, itu yang buat coba petani. Tapi sekarang paling poluan nyari ikan. Iya sampai jauh dibatasi sekarang. Iya kok benar nggak jadi. Tidak apa-apa. Kalau Pak kau Islam tahu dia gedek dia. Nah gitu cara katanya. Sekarang ini paling nyari ikan. Nah bahkan kalau harga 20 di petani itu dia minta 22 bisa dia. Nah kalau harga jual dari tengkulak daripada tadi itu ya harga 23 bersih 24 25. Itu sekarang. Kalau petani ambilnya 19 kadang-kadang dia. Nah dia. Biasanya sebelum ekspor tuh dicek dulu. Oh iya wajib. Disadul dia. Iya. Nah itu udah breeding namanya. Iya, ses istilahnya. Masya Allah disadul. Ses pisahin dulu. Yang mana yang Kadang-kadang kalau orang dinas yang saya ngambil ini orang dinas Tabanan, dinas BPI Negara misalnya. Pak, tebaran berapa? Dia bilang tanya tuh.
Atau kita tanya, Pak mau panen, tolong bantu. Nah, itu tuh. Berapa harga? Kita tanyakan harga sekian. Tebarannya berapa? Katakan 15.000, 20.000, 10.000, misalkan. Ya. Oh ikannya sekian Pak ya, ya. Ukurannya berapa? Dia tanya gitu, dan ini orang dinas nih. Nah, dia kan bisa pelihara soalnya masalah lagi yang sistem. Nah, terus dia tanya gitu, sebenarnya sekian untuk paling enggak ikannya sekian kintal Pak ya, sekian ton ya, itu misal. Katakanlah 15.000, ikannya 1,5 ton dah. Harga sekian. Oh nanti hari ini saya ambil, dealnya Pak, hari ini saya ambil jam ini. Datang dah dia. Kita siapin dah. Dia siap dah 2 mobil. 2 mobil carry dia. Nah, itu udah ukuran 5 kintal, kalau dulu kan seton. Nah, itu udah dia. Kalau masalah pembayaran cash, debit. enggak cash dia bayarnya. Nah, bisa langsung, bisa lewat ATM dia langsung, biasanya gitu dah kredit. Anu ya. Iya. Kalau ekspor tuh biasanya dari mobil sendiri apa dari yang Langsung pembeli aja. Kalau pembeli tengkulak negara baru dia kita antar. Nah itu yang kata sampean tadi tanya tuh, yang yang biasanya sekintal semasa pandemi dia. 10 kilo. Ini ikan kecil, ikan anu. Nah itu yang buat kecewa petani. Padahal enggak gitu sebenarnya. Kaca lumba-lumba burung jadi temannya, bebas seperti anak panah lepas, berpetualang tak terbatas. Hap, 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 terbanglah kau bolang, larilah kau bolang, bersenanglah kau bolang, bocah-bocah petualang. Buat kakinya seperti kaki kijang, hap, 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 hap. Pak, terima kasih atas waktunya dan penjelasannya dan ilmu-ilmunya. Iya, ya terima kasih banyak juga Pak ucapkan, mudah-mudahan jadi manfaat. Iya. Bermainnya kaca lumba-lumba burung jadi temannya, bebas seperti